Pemirsa, Anda baru saja mendengarkan ini adalah rapat perdana untuk Satgas Judi Online. Yang pertama tadi perintah dari yang dihasilkan adalah bahwa pemerintah mengendus adanya jual beli rekening. Ini sudah masuk di level terbawah masyarakat kita dengan angka transaksi di angka 10.000 sampai 100.000 sehingga dibutuhkan bantuan Babinsa untuk memantau adanya pergerakan untuk jual beli rekening ini. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hingga 1 pekan berlalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum berhasil juga menangkap buronan Harun Masiku. Sebelumnya KPK ini memberikan angin segar soal keberadaan Harun Masiku dan berharap Harun sudah bisa ditangkap dalam 1 pekan. Hingga 1 pekan berlalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tak kunjung berhasil menangkap buronan tersangka suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR, Harun Masiku. Sebelumnya, pada tanggal 11 Juni 2024 lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penyidik KPK sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Alexander menambahkan, pihaknya berharap bisa menangkap Harun Masiku dalam waktu 1 pekan. Pernyataan Alexander Marwata tersebut memberi harapan besar bagi publik untuk bisa menyaksikan penyelesaian proses hukum dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR yang dilakukan Harun Masiku. Pernyataan Alexander Marwata tersebut menuai kontroversi, bahkan memicu silang pendapat di antara sesama pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyatakan KPK tak bisa memastikan kapan Harun Masiku bisa ditangkap. Yang dilakukan KPK hanyalah berusaha memburu dan menangkap Harun Masiku secepat mungkin. Yang bisa membuat suatu kepastian itu hanya Tuhan. Kita itu manusia hanya berusaha. Ya. Apapun alasannya, kita tetap senantiasa berusaha untuk mencari dan menemukan. Makanya kita sudah minta ditetapkan sebagai DPO. Jadi bukan kemudian minggu depan kita kan bukan Tuhan ini. Target penangkapan seminggu dari KPK diralat, Pak, ya? Bukan masalah ralat tidak ralat, ya toh. Kita kalau boleh 1 hari 1 hari. Tapi apakah kita Tuhan menentukan itu? Progresnya saat ini seperti apa? Yang jelas kita senantiasa berusaha untuk mencari dan menemukan pelaku tindak pidana korupsi di negeri ini, siapapun dia. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai pernyataan Alexander Marwata tersebut justru menguntungkan Harun Masiku. Harun akan berpindah lokasi persembunyiannya karena ia tahu penyidik KPK telah mengetahui keberadaannya. Pernyataan atau statement dari Pak Alexander Marwata ini ya justru menguntungkan Harun Masiku, ya, bahwa ternyata posisi Harun Masiku dimanapun dia berada saat ini itu sudah diketahui oleh penyidik KPK, sehingga dia tentu akan keluar dari persembunyiannya untuk mencari persembunyian yang lain. Dan kita tahu bahwa titik psikologis dari seorang koruptor buronan itu sekitar 1 tahun, ya. Nah, setelah itu ya kita lihat bahwa ternyata jejak-jejak dari Harun Masiku pun tidak bisa ketahuan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada pun petunjuk, ya kalau seperti ini dengan pernyataannya itu justru malah akan membuat Harun Masiku ya semakin bersembunyi dan tidak akan keluar dari persembunyiannya ataupun malah berpindah. Kita tahu bahwa kalau ingin menangkap buronan, maka satu sistem yang kita cari adalah melalui orang terdekatnya ataupun melalui orang-orang yang menyuplai keuangannya. Ya, jadi Harun Masiku ini tidak mungkin dia sendirian. Pasti ada orang yang menyembunyikan dan juga mengalirkan sejumlah uang, ya, baik itu untuk tempat tinggal, untuk makanan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya sangat menyesalkan adanya statement seperti itu. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi tersebut, penyidik KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Roniani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Pada operasi tangkap tangan tersebut, Harun Masiku lolos dari penangkapan dan berstatus sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang sejak Januari 2020. Tim Liputan Metro TV. Kenapa Harun Masiku tidak kunjung juga bisa ditangkap KPK? Kami akan membahasnya bersama mantan penyidik KPK Praswat Nugroho. Mas Pras, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Selamat sore.
Selamat sore Mas Anggi. Baik, Mas, udah seminggu ya Mas ya. Ini sejak KPK menyebut bahwa mereka bahasanya berharap bisa menangkap Harun Masiku tapi dalam waktu sepekan begitu. Tapi ini sepertinya jadi harapan kosong lagi karena seminggu kemudian hari ini Harun Masiku juga belum ditangkap. Anda melihatnya seperti apa, Mas? Ya, menurut saya prediksi kita yang di awal sudah tepat sekali ya, akurat 100% bahwa memang KPK menjadikan kasus Harun Masiku ini menjadi gimmick-gimmick politik. Karena apa? Karena eh, kalau memang saya berkali-kali ngomong sejak pertama kali statement ini kemudian membuat polemik di masyarakat bahwa KPK tidak punya natur. Jadi sifatnya KPK itu tidak menggoreng terkait dengan perkara. Jadi kalau misalnya KPK mengetahui posisi keberadaan DPO, kita secara senyap dan kedap akan langsung melakukan eksekusi dan penangkapan. Itu yang seperti kami lakukan pada tahun 2020, pada saat operasi penangkapan yang dilakukan di tanggal 8 Januari 2020, juga pada sekitar periode bulan Mei, Maret, April 2021 ketika kita sudah mendeteksi keberadaan Masiku. Tidak ada satupun berita yang menyampaikan bahwa keberadaan Masiku pada lokasi ini, titik koordinat ini sudah ada di Jakarta dan lain-lain. Juga sempat kita deteksi selanjutnya ada beberapa lokasi juga Harun Masiku sudah sempat hampir kita bungkus. Tapi semua kita lakukan kedap. Selama KPK berdiri dari 30 tahun 2002 sampai dengan akhir periode Pak Agus Raharjo ya, itu memang semua kasus pengejaran buron kita lakukan dengan kedap. Namun di era Firly Bahuri ini, masuk sampai hari ini ya, ini kan masih satu era nih, Pak Alexander Marwata. Ini lagi-lagi kita lihat dipertontonkan ke publik secara telanjang bahwa kasus Harun Masiku menjadi satu kasus yang terus-terusan menjadi goreng-gorengan politik di muka publik. Ini yang jadi satu pertanyaan kami semua, apa yang sebenarnya terjadi di internal pimpinan KPK. Kenapa kalau terkait dengan Harun Masiku mereka semua menjadi seolah-olah gagap. Satu sisi ada kemarin barusan juga dilakukan pengajuan cekal terhadap seseorang dari tokoh partai politik, lalu kemudian ditunda oleh pimpinan, lalu kemudian ada semacam kode-kode bahwa Harun Masiku sudah ada di Jakarta, lalu kemudian ada juga semacam peringatan akan menggeledah kantor partai tertentu. Pertanyaannya kemudian KPK sedang bermain apa di sini gitu, Mas Anggi? Gitu. Oke, Mas, kalau menurut Anda dengan diumbar-umbar seperti ini soal keberadaan Harun, soal hasil penyidikan, lokasi dan lain-lain, Harun ini apakah dia akan kabur lebih menjauh, Mas? Saya yakin jika siapapun itu, tidak hanya Harun Masiku, seluruh DPO atau buronan jika kemudian mengetahui bahwa lokasi yang tempat dia bersembunyi saat itu sudah diketahui oleh aparat penegak hukum, dia pasti secara insting kemanusiaannya dia akan lari dan menghindar serta berpindah tempat. Itu logika umum, Mas Anggi. Seluruh buronan pasti akan melakukan hal yang sama. Jika dia ketahuan, dia akan kabur dan lari. Gitu loh. Oke. Mas, mengganggu proses hukum tidak, Mas, dengan ada pernyataan-pernyataan seperti ini? Sudah pasti. Itu sudah pasti. Bahkan teman-teman banyak yang berpendapat bahwa ini sudah masuk ke pasal 21 ya. Melakukan menghalang-halangi proses penyidikan, karena bagaimana mungkin kerja tim surveillance, tim intelligence KPK selama 4 tahun ini, jika benar bahwa Harun Masiku itu sudah ada di Jakarta, maka seluruh pekerjaan besar, operasi besar-besaran terhadap penangkapan Harun Masiku, yang tidak hanya dilakukan oleh KPK, tapi juga seluruh lembaga penegak hukum Indonesia, dan red notice-nya juga sudah di launching di dunia, di Interpol, maka seluruh dunia ini mencari, hari ini, seluruh dunia mencari Harun Masiku, lalu kemudian sesaat sebelum ditangkap, ada orang yang saya nggak tahu niatannya apa, tiba-tiba ngomong bahwa Harun Masiku sudah kita ketahui keberadaannya dan akan ditangkap. Buyarlah semua jadinya begitu ya? Berapa, mungkin puluhan miliar, ratusan miliar kali operasi selama uang negara, APBN kita digunakan untuk membiayai operasi
tim surveillance, tim intelligence kita ke luar negeri, bahkan saya juga ikut dalam sprint pengejaran Harun Masiku. Kita juga kejar ke beberapa negara. Itu saya pikir ini sedang membuat dagelan atau seperti apa gitu. Berapa ratus miliar uang APBN yang kita sia-siakan untuk mengejar selama 4 tahun nonstop. Itu loh, Mas Anggi. Baik. Mas Pras, Anda melihat KPK ini serius sih tidak sebenarnya soal penanganan kasus ini? Saya pikir nggak serius. Kalau misalnya sudah serius, memang dari awal sudah ditangkap. Bahkan dari tanggal 8, tanggal 9 Januari itu sebenarnya sudah bisa diambil. Lokasi Harun Masiku kita ketahui, kita ikuti sampai di Jakarta Selatan, dan kita tahu persis di mana Harun Masiku, di rumah siapa, di titik mana. Tapi banyak di lapangan saat itu banyak sekali distractions, ada penghalang-halangan terhadap proses penangkapan, pimpinan tiba-tiba bersikap diam, tidak mau turun tangan, lalu kemudian semua seolah-olah cuci tangan dan lain-lain. Oke, Mas, jadi Anda melihatnya penangkapan Harun ini begitu sulit karena apakah memang karena dia ini jago lari atau jago kabur? Bukan. Atau memang ada upaya-upaya tertentu nih Mas yang juga akhirnya membuat dia sulit untuk ditangkap begitu Mas? Karena memang dilindungi dan diintervensi sih Mas Anggi. Kalau Harun Masiku bukan dia jago dan lain-lain. Oke. Biasa-biasa saja, bahkan dia belum sempat menjadi anggota DPR ya. Jadi dari masyarakat biasa sebenarnya. Dan perlu kita ingat bahwa seorang buronan itu harus memiliki uang tunai yang banyak. Karena dia tidak bisa melakukan transaksi secara elektronik, bisa terdeteksi langsung. Jadi ini pasti ada yang melindungi dan ada yang memodali pastinya, karena seorang buronan harus kemana-mana atau berpindah-pindah negara itu membawa uang tunai yang sangat banyak. Itu loh. Ini pasti akan sulit kalau dia kalau Harun Masiku adalah warga biasa, tidak memiliki pekerjaan pastinya dia tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki support finansial, itu nggak mungkin dia bisa bertahan sampai 4 tahun seperti ini, Mas Anggi. Oke, baik. Mas Pras, jadi dengan hari ini fix bahwa harapannya hilang begitu ya, janji seminggunya ini tidak terpenuhi. Berarti dengan tambahan hal ini lagi, bagaimana publik bisa percaya KPK lagi, Mas? Saya pikir ini harusnya dijawab oleh pimpinan KPK hari ini ya, apalagi sudah terlambat lah kalau periode ini sebenarnya untuk rebound terhadap kepercayaan publik, karena terus-terusan ketua KPK-nya tersangka, wakil ketua KPK-nya diberhentikan, diproses kode etik, ada kasus di kode etik, bahkan ini juga ada 3 pimpinan bermasalah dari 5 orang. Sekarang yang tersisa bahkan Pak Alex sama Pak Nawawi itu juga, Pak Alex sekarang juga punya masalah juga, menimbulkan polemik di masyarakat. Firly Bahuri jelas tersangka di Polri, Bu Lili sudah berhenti, Pak Nurul Gufron kemarin di kode etik ya, yang sempat sidang gugatan petun dan lain-lain. Jadi saya pikir sudah terlambat lah untuk hari ini. Sementara mereka akan habis dalam waktu, mereka di Desember ya, itu kurang dari 6 bulan lah, udah sulit lah Mas Anggi. Oke deh, kalau begitu kita akan menunggu lagi berarti kalau nanti ada janji lagi untuk bisa mengungkapkan Harun Masiku ini. Mas Pras, terima kasih ya atas perspektif Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.